Tes, tes.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya di-on-kan dulu sebelum kita mulai. Saya akan capture dulu gambarnya. Oke, ini dulu on dulu semua kameranya. Oke. Kayaknya tampilan Google Map-nya beda ya. Udah diupdate malam ini ya. Benar nggak? Apa punya Bapak doang yang beda? Iya Pak, layoutnya beda. Kemarin kayaknya Pak. Beda ya? Hah? Iya Pak, beda Pak. Oh, dari kemarin ya? Tapi kemarin belum, tadi juga belum. Lagi pas mid jam 9 tadi. Ini lebih enak dilihat ya. Oke, sekarang pesertanya ada 29 orang. Malam ini sehat semua ya? Sehat Pak, cuma serada stres doang paling. Oh, stres ya. Jangan stres. Ya, curhat Kalau aja. stres banyak COVID ya. Muhammad Jagat gimana kabarnya? Jangan sampai ini ya, ketinggalan. Tuh apa itu di belakang itu? Oke, malam ini kita akan coba bahas kalau nanti apa? Rencana malam ini kita akan bahas tentang user interface ya. Tapi karena itu agak singkat, saya coba masuk ke data model dulu ya sebelum kita masuk ke interface. Karena interface sekarang kan berubah ya. Ada yang pakai karena ada perubahan di apa mobile, Android sama iOS. Biasanya kita hanya adanya di apa versi web sama versi desktop ya. Sekarang sudah banyak versi-versi yang terkait dengan itu. Nanti saya update tentang interface user interface-nya. Karena sekarang itu user interface itu gampang buatnya sekarang ya. Kayak misalnya ada sekarang modul misalnya app sheet ya. App sheet itu pernah nyoba belum? Ada yang pernah nyoba app sheet belum? App sheet itu kan dari Excel, dari database, atau dari ini bisa jadi Android ya atau iOS ya. Sekarang itu semakin mudah orang membuat sebuah aplikasi. Tapi ada beberapa aplikasi itu memang dimodelkan, misalnya kayak sekarang itu ada namanya no coding ya. No coding itu ada namanya kalau kalian mau belajar tentang Node System ya. Nama aplikasinya OutSystem ya, OutSystem. Nah, OutSystem itu hampir full node coding tapi desain seperti ini, seperti BPN ya, BPNN itu di gambar generate dia jadi coding semua, jadi full aplikasi. Ada beberapa yang vendor sudah menawarkan itu, dan beberapa bulan yang lalu Bapak sempat training tentang beberapa model tapi dia bisa programming ya. Itu dasarnya sekarang itu seperti itu. Oke, malam ini kita coba akan bahas data model. Data model itu kalau di apa namanya spesial itu ada namanya data entitas ya, entity. Nah, entity itu akan berkaitan dengan data model. Karena kalau entity itu akan berkaitan dengan data model, kemudian
eh, controller akan berkaitan dengan kelas, kemudian apa namanya, view atau tampilan atau user interface itu akan berkaitan dengan apa namanya, di situ ada namanya user interface akan berkaitan dengan view atau boundary ya, boundary. Oke. Saya mulai dengan teori dulu. Malam ini kita akan bahas dengan teori dan videonya. Pertemuan depan kita akan coba praktek ya. Nah, jadi sehari kita bahas teorinya, sehari lagi kita bahas prakteknya. Sebelum saya masuk sini, saya cek dulu, sudah pada ngerjain tugas sampai kelas diagram belum? Sudah Pak. Udah Pak. Sudah Pak. Sudah ya. Coba saya cek dulu itunya ya, tugasnya ya. Siapa yang belum? Ini saya lihat ada 23 yang sudah ngerjakan. Ini hari Jumat ya. Ada yang belum ngerjain ya. Belum ngerjain apa? Ada masalah di ini kayak Ahmad Dhani Pajar. Sudah ngerjain belum? Ahmad Dhani Pajar. Ahmad Dhani Pajar? Ada? Terus Andika, Angga, Haris Azhar, yang belum, Bagas, Fajarullah, Ilham Yosef. Ilham gimana Ilham? Belum Pak. Belum ya. Tolong ini ya, karena nanti tugas ini nanti akan ini ya. Saya mau ngeliat apakah apa mau materi apa kuliahnya atau pekerjaan yang kalian lakukan itu selesai belum. Jadi jangan sampai nanti nggak ada nilai ya. Ya Pak, paling besok ya Pak. Ada nilai. Iya iya. Jaya Bakti, Jaya Bakti. Jaya Bakti. Basuki kayaknya Pak. Hah? Basuki apa? Basuki ya. Jaya Basuki. Jaya Basuki, saya ingat Jaya Bakti. Jaya Bakti itu no mobil ya. Mobil angkut itu Jakarta itu ya. Nggak ada ya Jaya Basuki ya. Terus Miki. Mana Miki tadi, mana Miki? Miki ada Miki? Siapa ada Pak? Ya Pak, belum Pak, izin. Belum. Iya Pak. Kok Diki beda ya? Yang jawab Diki. Muhammad Muharrami. Ya Pak, hadir Pak. Mana moto? Belum ya? Masih setengah Pak, belum selesai semua. Nah, oke, dilanjutkan. Muhammad Diki tadi ya? Ya Pak. Belum selesai. Pak. Ya. Nazril Agustiar, ini orangnya ada nggak ini? Ini si siapa namanya? Nazli. Ini tadinya pas pertemuan kedua tiga dia menggebu-gebu, tapi sekarang nggak tahu orangnya kemana ya. Ini orang pindahan dari Padang ya. Tapi nggak pernah nongol-nongol. Apa memang kalau di Padang itu nggak pernah ada kuliah? Enggak Pak, dia itu Budi. kerja di Jakarta Pak. Nazli Agustiar itu. Oh, temannya si Bagas ya? Enggak sih Pak, enggak teman, cuman kenal sama-sama Oh, konversi. kenal ya. Konversi ya. Iya, coba nanti saya kontak deh Pak. Coba itu kasihan nggak nanti ini ya nggak lulus ya. Terus Nudi tadi ada? Nudi? Nggak ada. Oh, ini si Rian Hussein. Masuk nggak? Rian Hussein. Robi Mustahil. Robi juga nggak masuk. Saifullah. Nah, Saifullah ini pernah masuk ini. Ada yang kenal nggak Saifullah? Ada Pak,
Hadir ya. Nah, ini tugasnya gimana? Reja kenal ke Reja kayaknya. Ini tugasnya gimana, Pak? Hati-hati ya, itu jangan ngerjain tugas nanti nggak lulus nanti mata kuliah ini ya. Satrio. Satrio Siapa? apa Satrio? Satrio. Mana? Satrio. Ya, Yang Pak. punya jenggot tuh ya? Iya, Pak. Gimana? Belum selesai? Udah yang tugas kedua itu, Pak. Udah yang ketiga, yang pertemuan 10 tuh belum, Pak. Lagi saya bikin. Oh ya, dikerjakan ya, nanti nggak ada nilai Ya, Pak. kalau nggak dikerjakan. Nanti sengaja kenapa nggak saya langsung itu supaya nanti saya pantau setiap pertemuan, saya pantau ininya hasilnya ya. Kalau sekaligus kan agak berat, makanya saya setiap pertemuan saya pantau, saya lihat, saya cek Suaranya nggak ada. siapa yang sudah buat ya. Kita lanjutkan ke materi setelah ini, nanti setelah kelas diagram nanti kalian buat database-nya ya, database-nya. Tolong nanti kalau materi nggak kelihatan tolong kasih tahu ya, karena ini saya lihat banyak sekali masuknya, ada 32 ya. Kalau totalnya memang kelas ini kelas besar ya, ada sekitar 40 lebih ya, 32. Oke, saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan coba bahas tentang data model. Kasih teorinya dulu sebelum kita lari ke video. Ketika kita itu akan merancang dokumen database atau database, pertama diagram data modelnya untuk memvisualkan skema database. Nanti kalau kalian nanti buat ERD sama ya, konsepnya sama dengan data model. Jadi kalau nanti kalian skripsi nanti atau tugas akhir nanti buat apa namanya RD-nya, kalian bisa menggunakan data model. Kemudian buat tabel, tapi kita kemudian membuat kolom primary key, foreign key ya, membuat prosedur yang tersimpan, kemudian membuat indeks atau urutan fungsi dan pemicunya atau pemacunya, kemudian menghasilkan DDL. DDL masih ada yang masih ingat nggak DDL? Apa DDL itu? Yang pernah belajar basis data, DDL apa? Yang masih ingat nggak teman-teman di sini? Data Division Language. Hampir sama, hampir benar. Sedikit lagi. Harus bisa ya, kan database ini TI harus wajib ya. Hukumnya wajib, harus tahu. Gimana membuat software engineering atau database kalau nggak apa program kalau nggak tahu database? Data, definisi, language ya. Kayak misalnya mengerjakan paket apa namanya? Misalnya kalian membuat query ya, query. Nah, kalian harus bisa membuat DDL. Kalau DML apa DML? Ada yang masih ingat nggak DML? Data modifikasi language. Oke. Mengkonfirmasi tipe data untuk table atau meja, paket atau database, mengimpor ke skema database dari sumber data ODBC-nya. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana setelah kita desain, setelah kita gambar, kita setelah analisa, desain, itu nanti timbul database-nya, codingnya atau listing codingnya yang membentuk DDL. Jangan lupa nanti tolong sebelum pertemuan depan kalian sudah paham tentang minimal buka lagi buku-buku tentang DDL ya, sama DML. Itu dibuka lagi buku-bukunya, terutama mengenai
mata kuliah sistem basis data yang berkaitan dengan DDL. Ini ada view prosedur. Kenapa? Dengar Putus-putus Pak. Suaranya agak ini ya. Benar Pak, cuma nge-lag ini ya. Iya, ini nge-lag ini. Kayaknya ini nggak kuat ya apa? Karena banyak bisa sampai 2.000. Bisa gini. Coba mati dulu. di hujan kali Pak. Iya Pak, putus-putus. Halo, udah kedengaran? Masih jelas suaranya atau masih putus-putus? Lumayan Pak. Jelas Pak. Kayaknya ini agak sedikit delay Pak. mesor ininya tinggi sekali nih. Iya, ini agak delay nih karena internet ini bisa naik tinggi. Habis hujan Pak, nge-lag. Biasanya MS-nya, ya biasanya dia ini ya. Kalau saya cek di sini ya, biasanya apa 18, 17, maksimal itu 25 ya. Ini bisa sampai 3.000. Kan ngaco ini. Itu jaringannya nih. Udah oke. Mudah-mudahan dia turun lagi. Ada beberapa perangkat saya matiin dulu. Oke, di sini kalau dilihat dari ini ada table, kemudian jenis-jenis database. Nanti jenis database nanti boleh nanti database apa aja ya yang bisa masuk ke generate codingnya ya. Nanti kita bisa pilih generate codingnya. Dia mau generate coding apa saja jenis-jenis database-nya atau tipe-tipe DBMS-nya. Kemudian nanti kalian buka lagi beberapa bentuk-bentuk perbedaan apa jenis-jenis database. Misalnya ada DB2. DB2 itu sekarang lumayan mahal ya. Tapi sekarang itu yang Oracle itu yang lebih mahal ya. Di sini ada pernah ngulik Oracle nggak? Ada nggak yang pernah ngulik Oracle? Pernah nyoba Oracle? Ada ya? Siapa yang pernah? Dasarnya doang. Dasar doang, Pak. Nah, Ron, pernah dasar-dasarnya pernah ya? Nggak apa-apa dasar-dasarnya. Minimal pernah install ya. Jangan nggak pernah install. Jadi database itu install semua di laptopnya. Setelah dilihat, dicernai, install lagi, remove lagi. Yang penting pernah tahu. Ya. Kalau Nahron pernah nyoba belum? Oracle? Enggak, pernah Pak. ya? Masternya dia Pak. Nggak pernah. Master dia Pak. Jangan kan itu. Hah? Master dia? Harus semua query dia Pak. Bohong. Waduh, gile. Semua database Pak. Oh gitu, waduh, luar biasa. DB itu banyak. Jadi Oracle sama DB itu tidak biasa dipakai di SAP ya. Siapa yang pernah pakai SAP? Ada yang pernah nyoba? Pernah? Jagat pernah Jagat? Oh, di kantor ya. Modulnya apa? Modulnya SAP-nya apa modulnya yang dipakai? MM atau PP atau apa? Atau SD atau apa? Oh, enggak, itu dia ini codingnya pakai itu, pakai ini. Oke. Biasanya Oracle atau DB itu yang interface-nya besar karena memang mahal ya. Oracle itu luar biasa, nggak mahal sekali ya. Jadi kalau kalian ahli Oracle dipakai banyak yang minta ya. Perusahaan-perusahaan multinasional, multi internasional biasanya pakai Oracle sama DB2 itu. Jadi nanti kesempatan kalian yang masih muda itu belajar DB2 ya sama Oracle.
Oke, selanjutnya contohnya seperti ini ya. Contoh data modelnya. Jadi kalau kalian buka data model, itu nanti akan ketemu toolbar yang seperti ini. Nah, misalnya kalian tarik dari toolbar data model atau tabelnya, misalnya order buku, contohnya ya, contohnya order buku, menampilkan toolbox, kemudian klik table, kemudian klik properties, dan dari properties itu kalian bisa kasih nama order buku, misalnya ya, nama tabelnya order buku, store table, kemudian kalian bisa pilih ya database-nya, pilih jenis database-nya seperti yang tadi. Ada yang terbaru juga, banyak yang support database yang lain. Ya, misalnya kalian pernah belajar MySQL, ya, klik itu cari yang bentuknya MySQL. Kalau kalian ingin SQL Server, kalian tinggal pilih SQL Server ya. Tapi kalau kalian pingin DB itu, kalian tinggal pilih DB itu jenis-jenisnya seperti itu. Kemudian cara membuat filenya. Membuat filenya itu misalnya tadi kita buat order buku. Order buku ada fil misalnya di situ ada order ID. Order ID berarti kalian kasih tipenya. Nanti setelah kalian pilih tipe atau jenis database-nya, kalian sesuaikan karena di tipe datanya itu yang berbeda-beda setiap database ya. Setiap database itu kadang-kadang misalnya integer, ada yang menggunakan integer, ada yang menggunakan int doang ya, ada hanya yang menggunakan number. Kalau kalian lupa tentang tipe data, boleh kalian nanti melihat di blog Bapak pasang high-tech di sana, ada di blog tentang database ya, tipe-tipe database, tipe-tipe datanya, kemudian cara-cara membuat database-nya. Nah, di situ kalian pilih dia, di situ bisa kalian pilih nama filenya, tambah data tipenya, kemudian tambah size-nya, berapa size yang ini, kemudian kalian bisa pastikan store tab kolomnya ya, dari kolomnya apa. Kemudian cara menambahkan operasional. Operasional itu berarti ada parameter yang namanya operasional. Kalau tadi cara menambah atau membuat filenya itu apa saja. Nah, kemudian bisa kalian membuka operasionalnya. Pertama buka operasional, kemudian nanti di sana untuk memberikan PK-nya ya. PK dan foreign-key-nya. Kalau PK itu foreign key-nya apa, primary key-nya apa. Kalau primary itu yang utama nanti ya. Jadi kunci utamanya. Kalau foreign key kunci tamunya. Nanti linknya kemana, join-nya kemana nanti. Dan nanti buka-buka lagi tentang join ya. Join. Ada beberapa bentuk join itu di Instagram Bapak sudah di-share di sana. Beberapa bentuk-bentuk primary atau foreign key dan lain-lain. Nah, ini contoh study case-nya misalnya buku ya. Buku kita gunakan database Oracle. Misalnya nanti kalian akan menggambarkan bentuknya, bentuk PK-nya seperti apa, kemudian table-tablenya, nama tablenya, nama filenya, tipenya, size-nya, foreign key-nya. Nah, nanti di sini kan ada biasanya banyak ke banyak, satu ke banyak. Nah, nanti cek lagi ada di blog Pasar High-Tech, di blog Bapak di sana kalian bisa cek bentuk-bentuk ininya, bentuk-bentuk join-nya, relasinya atau bentuk-bentuk ERD-nya. Nah, nanti kalian cek di blog nanti tentang bentuk-bentuknya, apakah nanti bentuk chain dan lain-lain. Nah, ini juga nanti studi kasusnya kita nanti besok pertemuan depan kita coba bahas tentang prakteknya ya.
Minggu depan berarti kalian harus siap-siap bawa laptop ya. Oke. Dari sini toolbox-nya nggak banyak. Kita langsung masuk ke YouTube untuk ngelihat YouTube-nya dulu supaya nanti kalian bisa pertemuan depan bisa lebih paham lagi. Oke, YouTube-nya silakan diklik di message ya, di message. Silakan lihat dulu YouTube-nya dari awal sampai akhir.